discovery near the U.S.-Mexico border in San Diego. Customs and Border Protection officials say more than 3,000 pounds of methamphetamine and cocaine were hidden inside bins of jalapeno paste. The drugs had a street value of more than $10 million. The driver of the tractor-trailer was arrested. Amerika Selatan merupakan wilayah yang sangat indah dan kaya. Namun Amerika Selatan juga menjadi daerah yang sasaran empuk bagi penyelundupan narkoba. Dalam video ini kita akan menjelajahi bayang-bayang narkoba di Amerika Selatan dan bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat. Perdagangan narkoba di Amerika Selatan telah menjadi masalah besar dalam beberapa dekade terakhir. Narkoba seperti kokain, heroin, dan marijuana menjadi komoditas yang paling dicari. Penyelundupan narkoba dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui laut, udara, dan darat. Kolombia, Peru, dan Bolivia merupakan produsen utama kokain. Kolombia berada pada urutan pertama penghasil dan memiliki laboratorium penghasil kokain yang berada di daerah-daerah terpencil. Kemudian ada Ekuador, Meksiko, dan Kolombia yang dicap sebagai zona merah jalur perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba menimbulkan banyak permasalahan sosial, seperti tingginya angka kriminalitas yang disebabkan oleh persaingan antar geng. Ecuadorian cities, communities live in constant fear of gangs that have taken control of the neighborhood, and whose primary source of income. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat perdagangan narkoba tinggi seringkali merasa tidak aman. Ekuador merupakan salah satu negara dengan perdagangan narkoba tinggi. Sempat terjadi penyanderaan orang-orang di sebuah fasilitas umum oleh karena perebutan kekuasaan antar geng. Tidak hanya permasalahan sosial, namun juga kesehatan. Penyebaran penyakit, terutama melalui jarum suntik, dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis. Narkoba tidak hanya merusak ekonomi dan keamanan negara, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara langsung. Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah besar, kekerasan dan kemiskinan meningkat, dan banyak keluarga yang terkena dampak. Walaupun perdagangan ini memberikan keuntungan, namun ketidakstabilan yang disebabkan oleh kekerasan dan kriminalitas mengurangi investasi. Namun, ada harapan pemerintah dan organisasi internasional telah bekerja sama untuk mengatasi perdagangan narkoba. Operasi kepolisian yang efektif, pendidikan masyarakat, dan rehabilitas penyalahgunaan narkoba dan kunci untuk mengatasi masalah ini. Bayang-bayang narkoba di Amerika Selatan masih menjadi ancaman besar. Namun, dengan kerjasama dan upaya yang efektif, kita dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat. Kartel Medellin merupakan salah satu organisasi narkotika paling terkenal yang beroperasi di Kolombia dan berpengaruh dalam sejarah, terutama pada tahun 1970 hingga 1990-an awal. Kartel Medellin dibentuk pada akhir 1970-an, berpusat di Medellin, Kolombia. Organisasi ini terdiri dari beberapa kelompok kecil yang bersatu untuk mengendalikan perdagangan kokain. Salah satu pendiri dan pemimpin utama kartel adalah Pablo Escobar, yang dikenal sebagai Raja Kokain. Dia memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan memperluas operasi kartel. Kartel Medellin sendiri terlibat dalam seluruh rantai produksi kokain, mulai dari penanaman hingga pemrosesan dan distribusi. Mereka menggunakan berbagai metode untuk menyelundupkan kokain ke pasar internasional, terutama ke Amerika Serikat dan Eropa.
Rute penyelundupan yang kompleks dan inovatif membantu mereka menghindari penegakan hukum. Kartel Medellin menghasilkan miliaran dolar dari perdagangan narkoba, menjadikannya salah satu organisasi kriminal terkaya di dunia. Mereka membangun hubungan dengan pejabat pemerintah, polisi, dan militer melalui suap dan intimidasi. Kemudian kartel dikenal karena penggunaan kekerasan yang ekstrim untuk mempertahankan kekuasaan dan menghilangkan lawan. Kemudian jatuhnya kartel Medellin pada tahun 1993. Pablo Escobar tewas dalam baku tembak dengan polisi Kolombia. Kematian Escobar menandai awal dan runtuhnya kartel Medellin. Pablo Escobar sering dipandang sebagai sosok yang kompleks, di mana dia juga dikenal karena sumbangannya kepada masyarakat, meskipun dengan cara yang sangat kontroversial.